bantuan langsung dana desa, bantuan langsung tunai dana desa. Nah itu. Kemudian terkait dengan mekanisme cara menghitung, misalnya desa itu ketika harus menghitung alokasi dana desanya untuk BLT. Nah, misalnya desa itu yang mendapatkan dana desa di bawah 800 juta itu harus mengalokasikan sebanyak maksimal 25%. Nah, kemudian yang dana 1,30% maksimal. Kemudian dana desa yang mendapatkan 1,2 miliar ke atas itu harus mengalokasikan maksimal 35%. Nah, itu cara penghitungannya. Nah, kemudian mekanisme penyalurannya, mekanisme penyaluran BLT DD ini itu menggunakan metode cashless atau non tunai. Nah, non tunai ini harus melalui rekening penerima. Artinya penerima itu harus membuka rekening yang sama dengan yang dipunyai oleh pemerintah desa, sehingga nanti bisa disalurkan secara non tunai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi mengingat kondisi di desa, terutama di wilayah-wilayah timur itu agak kesulitan untuk mengalokasikan secara non tunai, itu bisa dilakukan secara tunai. Nah, karena mengingat kondisi. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Itu juga sudah diperjelas lagi dengan surat-surat yang sudah kita keluarkan, misalnya dari surat edaran menteri dan surat edaran dari Dirjen PPMD, itu sudah menguatkan untuk cara penyalurannya secara tunai misalnya. Nah, saya kira 3 hal itu yang perlu kita pahami semua terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tanggap COVID-19. Yang pertama adalah terkait dengan tanggap COVID-19, yang kedua adalah PKTD, yang ketiga adalah BLT dana desa. Nah, saya kira itu gambaran kita. Nah, barangkali terakhir-terakhir ini itu desa-desa banyak sekali yang mempunyai permasalahan terkait dengan hal-hal tersebut. Nanti lebih baik kita ngobrol bareng, kita diskusikan bareng bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana kita nanti menanggapinya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman kita dari Pak Mustaqim dan Bu Novita Aryani. Baik, saya kira pengantar saya itu dulu terkait dengan 3 hal itu, dan nanti kita lebih buka tanya jawab dan sebagainya. Atau nanti dari teman-teman kita ada yang mau menambahkan. Saya kira begitu Pak Heri ya. Kami kembalikan waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Win. Satu gambaran mengenai BLT dana desa dalam rangka tanggap darurat COVID-19. Mungkin akan ditambahkan untuk narasumber kedua Pak Mustaqim atau Ibu Novi, monggo dipersilahkan. Baru setelah itu nanti kita buka bincang-bincangnya. Dipersilahkan Pak Mustaqim atau Ibu Novi. Saya ingatkan, sekali lagi mohon maaf, saya ingatkan bagi teman-teman untuk me-unmute speakernya supaya tidak double suaranya nanti. Kami persilakan Ibu Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saya Novi dari HKO PPMD, Dirjen PPMD. Materi saya lebih banyak kepada persoalan keuangan. Artinya bagaimana penyaluran, bagaimana teknisnya dalam perubahan era APBD, serta bagaimana nanti pertanggungjawabannya. Nah, kalau saya pikir materi
apa yang saya sampaikan mungkin kita mengalir saja, saya tidak pakai slide, hanya sedikit perbedaan tentang di penyaluran nanti, tapi itu berjalan nanti lewat diskusi yang lebih lebih mendalam, itu diskusi ya. Karena nanti saya akan membuka saja ruang diskusi tentang bagaimana desa menganggarkan di RAPBDes-nya, bagaimana mekanisme penyaluran mekanisme perubahan RAPBDes-nya, bagaimana juga APBDes-P-nya, bagaimana pertanggungjawabannya, dan teknis-teknis lainnya, terutama di akun-akun belanjanya di mana posisinya, seperti itu. Saya menggambarkan sedikit tentang penyaluran dana desa tahun 2020 ini terkait PMK 40. Ada beberapa hal memang ya di PMK 40 ini, yakni pada poin-poin adminnya siapa yang bisa saya kirimkan PowerPoint-nya ini, kalau memang ada adminnya nanti saya kirimkan, tolong nomor HP-nya, jadi langsung bisa tayang di Zoom ini. Pak Yudan, adminnya. Minta tolong nomornya ke saya, bisa di WA-kan, nanti saya soundingkan PPT-nya, atau mungkin sudah punya PPT BLTD yang evaluasi yang dari Kementerian Keuangan. Belum, Pak Yudan, dipersilahkan kirim. Belum, Mbak. Belum ya? Bisa share di tempat saya atau lewat Pak Mustaqim, nanti lewat Pak Wir, nanti disampaikan ke saya, boleh juga. Oh iya, saya kirim ke Mas Win, mungkin ambil yang di itu Mas Win, minta tolong dikirimkan yang PPT, saya kirimkan di grup call center. Yang ada PPT BLTD di grup tim FIQ ya. Oke. Ya, di situ ada Mas Win, bisa sekalian kita tayangkan. Pada prinsipnya untuk penyaluran, sebentar dulu saya sambil lihat dulu, saya cari. Yang sosialisasi, bahan sosialisasi PMK 40 ya. Penyaluran dana desa masih menggunakan 2 tahap dan 3 tahap. Yang 2 tahap itu berlaku bagi desa mandiri, yakni dengan proporsi 60-40. Lalu yang 3 tahap itu bagi desa yang bukan mendapat reward atas penyaluran ya. Masih tetap sama, hanya penambahannya itu adalah pada cara pembagian di pencairannya, di penyalurannya. Misalnya nih tahap 1 itu 40%, ya, tahap 1 40%. Di dalam 40% itu dibagi dalam besaran per bulan, per 3 bulan. Misalnya untuk bulan pertama itu untuk penyaluran BLTD-nya 15% dalam 40%. 15%, terus yang keduanya 15% lagi, dan yang ketiganya 10%. Kementerian Keuangan mengatur sampai sedetil itu Bapak Ibu, tapi sebenarnya akan menjadi kesulitan di desa. Nah, ini nanti permasalahan yang Bapak Ibu akan temui di lapangan ketika mengikuti aturan BLTD ini. Lalu yang kedua, untuk penyaluran tahap 2 itu harus dengan melaporkan BLTD. Nah, yang akan kita temui masalahnya di lapangan adalah bagaimana ketika desa itu tidak menyalurkan BLTD, atau dia tidak mempunyai desa yang harus pakai BLT gitu, karena cukup dengan pencegahan saja kan cukup, tidak harus penyaluran uang, karena dia tidak menemukan indikator itu sudah habis semua, diambil oleh pusat, oleh kabupaten kota, seperti itu. Ada loh beberapa desa, nanti Bapak Ibu akan menemukan yang seperti itu. Ini masih di ranah kami. Kalau ada terjadi pertanyaan-pertanyaan ini, kami minta mereka menanyakan langsung kepada Kementerian Keuangan, supaya tidak menimbulkan polemik kalau kita menjawab, sementara aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Terus yang tahap 3 itu sebesar 20% itu adalah syaratnya masih sama dengan penyerapan tahapan yang kedua sampai 75, dan 50% juga laporan konvergensi pencegahan stunting juga harus tetap dilaporkan. Serta peraturan kepala desa tentang penetapan penerima manfaat BLTD, Perkades, peraturan kepala desanya. Itu yang disyaratkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian nanti untuk syarat
tahap 1 karena dari 74.953 desa yang menerima dana desa dari Kementerian Keuangan serta dari teman-teman pendamping desa itu melaporkan yang sudah cair itu baru 25%, mungkin sekarang baru 30%-nya yang baru cair tahap 1 Bapak Ibu. Nah, ini juga akan jadi masalah seperti itu. Maka kemudian terakhir muncul surat Dirjen tanggal 27 April kemarin karena permasalahannya seperti ini. Ketika desa melakukan perubahan APBDes, desa itu tidak bisa melakukan perubahan kalau APBD kabupaten tidak ditok dulu. Itu permasalahan yang sering terjadi di Pemda. Ya, karena ada pagu ADD dan pagu dana desa di sana. Tetapi melewat surat Dirjen tanggal 27 April kemarin menyampaikan bahwa tidak perlu menunggu APBD perubahan itu, bisa langsung cair menggunakan perbub yang terdahulu. Jadi tidak usah kabupaten kota pakai perbub baru lagi atau revisi perbub lagi, tidak perlu seperti itu. Jadi bisa langsung salur dulu. Nanti perubahannya di tahap 2 atau bagi desa mandiri yang sudah 2 tahap di tahap 3 seperti itu. Itu sinkronisasi dengan surat Pak Dirjen kemarin karena supaya mempercepat realisasi penyaluran BLTD ini. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti secara teknis keuangannya nanti bisa saya bantu. Misalnya dia masuk di kode rekening apa di dalam Siskudes, terus kemudian bagaimana cara perubahannya, apakah dia harus perubahan atau cukup dengan mekanisme perkades saja. Nanti bisa saya bantu untuk menyampaikan solusi-solusinya ataupun kita sharing bersama yang sudah terjadi di lapangan, apalagi daerah Jawa Bali itu sudah luar biasa cepat ya. Hanya memang yang namanya proses keuangan itu tidak akan pernah bisa cepat. Namanya proses keuangan itu perlu proses, jadi tidak mungkin bisa keluar dalam 1 minggu, seperti itu. Jadi memang banyak yang baru salur itu baru awal-awal Mei seperti ini, karena mereka mulai berproses, mulai perencanaan, sampai penganggaran, sampai pelaksanaan. Kira-kira seperti itu, Mas Win? Dari saya mungkin, ya ini itunya, PPT-nya, bisa di slide ini, penyaluran BLT desa. Ya ini, poin ini Bapak Ibu, desa belum salur tahap 1. Ada maksud saya ada itunya, ada masalah-masalah dan cara-caranya gitu. Ini yang desa belum salur tahap 1, slide ini. Yang kedua penyaluran BLT desa, coba naik lagi. Ini yang reguler. Ya, reguler itu artinya yang 3 tahap. Dan yang satunya lagi, slide berikutnya itu adalah penyaluran BLT bagi desa yang sudah salur tahap 2 atau desa yang mandiri. Seperti itu. Ini ada beberapa dari Kementerian Keuangan, beberapa clue ya. Bila terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Nanti bisa Bapak Ibu baca saja. Tapi ya itu tadi, kalau di Kementerian Keuangan, dia mensyaratkan itu dimulai Mei, Juni, Juli. Dia tidak menyebutkan angka, tetapi hasil diskusi dengan PMD se-Indonesia waktu itu, ketika kami rapat dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara itu mengatakan bahwa salurnya mulai tanggal ditetapkan. Sementara Pak Menteri kita beserta Pak Dirjen itu mengatakan itu dirapel saja dari bulan April sesuai ketentuan di Permendes. Jadi kita mengikuti dari peraturan kementerian kita saja. Bila ada pertanyaan dari masyarakat desa, kita harus mengikuti yang mana, apakah SK Kepala Desa ini berlaku surut atau bagaimana ya? Tentunya berlaku surut Bapak Ibu ya, karena di Siskudes itu bisa saja dibayarkan dari bulan April, jadi dirapel di bulan Mei, tapi bulan Juninya nanti 1 bulan lagi terakhir bayar, seperti itu. Karena ini juga sudah kami tanyakan kepada teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, apakah prosedur seperti itu bisa dan bisa dilakukan di Siskudes, bisa ya, karena nanti ada kwitansi yang menyatakan permintaannya itu nanti langsung untuk 2 bulan, yang berikutnya untuk SPP-nya 1 bulan saja. Begitu Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dibaca saja. Ini saya sharekan di grup ini, nanti minta tolong adminnya supaya disampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kami bantu. Kalau tidak kita diskusi bersama terkait, karena keuangan ini nanti akan ada masalah Bapak. Masalah yang timbul itulah yang akan nanti kita bahas bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin, silakan. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Novi.
Kemudian kalau tadi kita bicara, Pak Win bicara tentang regulasi, Bu Novi bicara tentang regulasi keuangannya, mungkin Pak Mustaqim bisa lebih melengkapi lagi untuk sebagai narasumber yang ketiga. Dipersilahkan Pak Mustaqim. Halo? Pak Mustaqim belum ada ya? Sudah ada? Dipersilakan Pak Mustaqim. Pak Mustaqim belum respon. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk narasumber pertama dan narasumber kedua, Pak Winarno dan Ibu Novi. Untuk itu kami buka diskusi perbincangan ini agar lebih mendalam apa yang menjadi misi kita untuk lebih belajar mengenai desa dan permasalahannya, termasuk diantaranya adalah bagaimana penyaluran dana desa, regulasi-regulasinya dalam rangka pencegahan COVID-19. Dipersilakan untuk termin pertama untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mempertajam dari apa yang sudah dipaparkan narasumber, dipersilahkan. Mungkin untuk mengawali, yang pertama, Ibu Kepala Bidang, mungkin ada, Bu Kepala Bidang Penyelenggaraan, Bu Amia. Bu Amia sudah tidak ada ya? Silakan teman-teman untuk mempertajam pembahasan kita hari ini. Ini sesuatu hal yang baru, permasalahannya juga harus dihadapi di tingkat desa. Dipersilahkan. Saya Pak Heri. Ya, silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman semua. Mohon izin untuk sharing di sini untuk bertanya Pak Win, Bu Novi maupun Pak Mustaqim. Ini yang kita jumpai di lapangan begini, Pak. Dana BLT-DD ini mereka contohnya aja di Bantul, Pak. Di Bantul ini sudah 99,9% dalam arti desa semuanya yang ada di Bantul itu sudah melakukan musdes. Kemudian satu desa yang belum dilakukan, yang belum melaksanakan musdes itu hanya di Sri Martani, sehingga sesuatu yang akan dibuat semacam apa ya Pak ya, untuk penyerahan secara simbolis oleh Pemda itu menjadi satu kendala hanya karena satu, itu karena kesiapan mereka. Kesiapan mereka itu dalam data Pak. Yang kita hadapi itu begini, data BLT-DD ini semua kan berdasar dari DTKS. DTKS diambil kemudian disisir di desa sambil diketemukan atau disandingkan dengan data yang diambil oleh relawan, yang didampingi dukuh, kemudian RT RW setempat, yang mana nantinya akan mendapatkan satu data dan di dalam penyandingan itu data akan terdapat informasi yang pertama di TKS itu menjadi data yang menjadi rancu karena ada orang yang persyaratan untuk rumah tangga miskin itu tidak terpenuhi dengan 14 syarat atau 9 syarat atau apapun kriteria itu menjadi data di TKS. Tetapi data yang benar itu berbeda dengan kondisi yang ada di TKS, itu satu. Kemudian dari beberapa bansos yang ada, ini untuk di Provinsi Yogyakarta ini kan ada yang namanya kemarin sudah muncul di Bantul itu ada dari pihak Kemensos dengan menggunakan data KIS.
Kartu Indonesia Sehat. Kemensos sudah menurunkan bantuan tersebut sudah cair lewat BRI. Kemudian itu menjadi data begini, yang saya maksud data BLT itu akan jadi rancu karena banyaknya bansos yang masuk kepada masyarakat. Termasuk ada yang namanya bansos yang dari Provinsi DIY yang kemarin berencana untuk meminta warga masyarakat yang tidak termasuk di dalam DTKS, yang tidak masuk di dalam BLT DD dan lain-lain, itu didata kemudian akan diberikan satu bentuk bantuan sosial BST lah bahasanya gitu. Tetapi dari hasil pembicaraan sampai dengan tadi malam, semua dinas DPMD menyampaikan bahwa itu tidak jadi bantuan itu dikeluarkan. Ini yang menjadi masalah, ini baru bicara pendataan, bukan bicara uang. Kemudian kuota itu sendiri kan sudah dipisahkan, sudah spirit. Jadi ada BLTDD, ada Kemensos, ada yang lain dan sebagainya. Ada berapa banyak data itu? Ada 3 atau 4 data yang distorkan. Nah, setelah sudah dibahas, kemudian sudah dimusdeskan, itu data yang dari Kemensos yang batal itu kan tidak punya harapan untuk ke depan, Pak. Itu yang menjadi permasalahan. Karena apa? Di dalam surat edaran Gus Menteri itu sendiri kan ada klausul yang menyatakan bahwa apabila masyarakat masih ada yang belum menerima dari penerima manfaat tadi atau bantuan, itu diusulkan kepada bupati masing-masing di kabupaten. Nah, ini kendalanya adalah data untuk BLTDD sudah dikejar-kejar, untuk Bantul saja hari ini sudah masuk semua, karena akan ada launching. Kemudian Kulon Progo sudah launching hari ini, informasi dari teman-teman KPW. Kemudian dari Sleman juga dibatasi sampai dengan minggu ini, karena minggu kedua bulan Mei akan merealisasi penyerahan BLT tersebut. Nah, ini untuk situasi yang begini ini bagaimana Pak? Untuk yang musda sudah berlangsung, data masih ada yang tercecer, yang rencananya untuk data yang dari BST provinsi itu tidak bisa masuk. Itu solusi untuk di daerah gimana ini? Saya ketemu karena 1, 2, 3, 4 desa ini ketemu saat Musdasus menjadi satu kendala. Itu Pak Win, terima kasih. Siap, Pak. Silakan langsung Pak Win, bisa ditanggapi apa dari Kak Bambang Antosseno. Baik, Pak. Kami coba akan tanggapi dulu mungkin satu persatu ya, Pak ya. Satu pertanyaan kemudian langsung kita tanggapi. Terkait dengan data yang mungkin tercecer tadi, Pak, sebetulnya hanya 1 desa saja yang belum final. Artinya sudah mungkin semua desa sudah final, tinggal 1 desa itu saja yang belum final. Nah, sebetulnya masalahnya yang ketika tidak bisa difinalkan itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya kan ketika dilakukan musyawarah desa khusus, ya, ketika misalnya sudah divalidasi data, misalnya penerima dari BLTDD sudah ada, kemudian penerima dari PKH sudah jelas, kemudian dari BPNT sudah jelas, kemudian dari bantuan dari kabupaten sudah jelas, bantuan dari provinsi juga sudah jelas. Saya kira kan itu kemudian bisa difinalkan ketika relawan desa itu menyelenggarakan, misalnya ketika di desa itu menyelenggarakan musyawarah desa khusus itu tadi. Nah, saya kira di situ perannya musyawarah desa khusus itu kemudian bisa melakukan validasi, melakukan pemutakhiran data, dan kemudian bisa ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau Perkades. Saya kira di situ peran bagaimana bisa mensinergiskan antara program bantuan sosial yang diberikan oleh kabupaten, oleh provinsi,
kemudian oleh pusat, dan oleh desa sendiri melalui bantuan langsung tunai dana desa. Saya kira di situ peran sinergisnya. Sehingga nanti ketika itu sudah dilakukan musdes khusus, segera bisa diselesaikan. Saya kira demikian, Pak. Atau barangkali dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Pak Bambang ya tadi menanyakan ya. Ya, Pak Bambang. Pak Bambang, ini kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya adalah sudah dilakukan dari sejak awal bulan Maret mungkin udah jalan sampai ke April itu musdes khusus untuk BLTD pencegahan tim relawan pencegahan COVID terus kemudian untuk BLTD ini. Tetapi ketika sudah ada pendataan dan terakhir itu pendataan dari Kementerian Sosial, nah ternyata itu tidak jadi yang KIS itu ya, tidak jadi diberikan atau bagaimana? Betul. Nah, terus sementara sudah penetapan SK penetapan penerima begitu ya, Pak. Ya, betul. Nah, apa yang harus dilakukan desa seperti itu ya? Iya. Apakah tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Pak, apakah itu uangnya itu sudah masuk di rekening kas desa atau belum? Ya, jadi begini Bu, ini baru bicara pendataan. Pendataan itu kan akhirnya menjadi satu bentuk perubahan anggaran. Ya, betul. Kan? Nanti ya. berakibat ke sana. Ada kuota 20%, 25%, 35% atau 25%, 35%. Itu sendiri kan kalau yang 25% itu kan kalau tidak salah 220 berapa? 220-an KK yang nantinya akan mendapatkan dari persentase dana desa yang diambil. Kemudian yang 35 itu sekitar 272-an, sekitar itu 162 KK yang akan menerima. Itu dari semua yang sudah didata, sudah ada datanya, Bu. Tetapi yang tidak jadi ini kan jadi tidak dapat tempat, tidak punya harapan yang untuk hari esok kan tidak mendapatkan apa-apa, Bu. Gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah itu mereka mau dimasukkan kemana? Kalau dimasukkan kan berarti sudah menjadi meledak. Menjadi 262 ditambah umpamanya datanya 104 yang kita temukan kemarin. Otomatis menjadi 300 sekian. Kalau itu diambilkan dari dana desa, otomatis lebih daripada 500 juta, 600 jutaan. Lebih dari sedangkan duit, ya melebihi pagu 35, sedangkan itu aturan itu tidak boleh. Ya. Kan itu tuh, Bu. Nah, ini yang jadi masalah ini. Ya, itu, baik, Pak. Kalau kita baca di Permendes atau ketentuan di surat Dirjen itu, Bapak bisa melihat kalau nggak salah di poin E, ya nanti mungkin ada yang punya surat 1261 ya. Yeah. Nomor 1261 itu ada apabila melebihi pagu yang misalnya 800 itu 25%. Terus kemudian yang dana desanya 800 sampai 1,2 itu 30%, di atas 1,2 35%. Nah, di poin terakhirnya itu Pak, apabila semuanya penerima itu melebihi dari ambang batas pagu tersebut, maka dipersilahkan, tetapi harus diketahui oleh Bupati Kepala Daerah, karena ini menyangkut data. Seperti itu, Pak. Karena ini menyangkut data, artinya apa yang tidak diakomodir oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kabupaten, itu diakomodir oleh desa dan terdata dengan baik. Seperti yang Bapak bilang tadi, melebihi pagu itu tidak apa-apa, tetapi harus diketahui serta mendapat izin dari Kepala Daerah, sehingga Kepala Daerah itu tahu, Pak. Ya. Supaya tidak lagi tiba-tiba misalnya, oh ternyata dia masuk data, oh nggak bisa, ini sudah ditetapkan di BLTD, nggak bisa, gitu Pak. Seperti itu Pak. Nah, ada poin kalau nggak salah poin D ya, kalau dia pakai ABCD, kalau nggak salah poin D kalau saya tidak salah ya. Nah di situ Pak, clue-nya nanti di situ letaknya. Nah kita ya Kementerian Desa itu mensyaratkan itu harus cashless. Kenapa dia cashless? Kalau bantuan lain silahkan saja dengan non tunai, Dagri mempersilahkan bisa tunai, kemudian Menko PMK, Kementerian Keuangan, DJPK mempersilahkan bisa tunai, tetapi kita tetap kuat harus non tunai, Pak. Kenapa? Untuk menghindari yang saya bilang tadi, dengan non tunai atau cashless kita bisa mudah mendata apabila terjadi overlap atau double. Ya, secara keuangan, akuntabelnya itu bisa cepat terdata, Pak. Tapi kalau dengan tunai akan kesulitan. Ya, pertama, apakah data ini kalau dia administrasi ya
Lewat bank kan nggak ketahuan, dibayarkan oleh pemerintah desa sendiri, terjadi misalnya penipuan atau misalnya markup, padahal orang itu sudah meninggal ataupun dia sudah dapat dan sebagainya, kan itu dalam situasi yang kacau begini administrasinya paling lemah. Maka kami setiap ada pertanyaan ke kami meminta ikuti aturan Kementerian Desa. Karena itu akan mempermudah Anda, pemerintah desa, untuk mempertanggungjawabkan. Yang sulit itu adalah akuntabelnya, di belakangnya nanti, Pak. Sulit banget metode begini. Jadi kita lebih menyarankan, apalagi misalnya, desa kita bukan desa yang sangat sulit, yang ketersediaan infrastrukturnya tidak memadai, apalagi desa-desa di Jawa ya. Kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua boleh jadi ya, Pak. Ada banyak yang sangat sulit, akses bank susah dan sebagainya. Tetapi kami selalu mengingatkan bahwa ini penerima bantuan ini, ada yang mengatakan bahwa ini bagaimana dengan nenek-nenek penerima yang tidak punya apa-apa. Kami selalu mengingatkan penerima bantuan ini itu adalah keluarga, bukan perorangan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa bantuan ini untuk tidak, ini keluarga miskin. Nah, bisa jadi kalau dia nenek-nenek, mungkin dia punya cucu atau apa, kan bisa dengan surat kuasa seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan sarankan untuk mereka menerima dengan metode tunai. Kasihan nanti pemerintah desanya, karena yang akan diperiksa itu pemerintah desa. Dan hati-hati juga pemerintah kabupaten, karena untuk BLTD ini datanya itu ditetapkan minimal ada mengetahui camat. Nah, ketika nanti pemeriksaan di akhir tahun depan misalnya ada pemeriksaan, ya, tiba-tiba terjadi masalah, tidak tepat dan sebagainya, itu akan kena semuanya nih. Aparatur pemerintah akan kena juga. Nah, itu yang berbahaya. Maka kami tidak pernah menyarankan untuk tunai begitu ya. Tunai. Ya. Ini Bu Novi. Seperti itu. Bu Novi, ini menyambung lagi Bu Novi. Jadi ini menarik, tetapi ini begini Bu. Ini kasuistis. Musdesus sudah berjalan. Saya tadi kan sampaikan ya tadi. Musdesus sudah berjalan, Bu. Sudah berjalan di awal di bulan Maret. Itu sudah berjalan dan sudah diketok. Data sudah masuk. Sekarang perubahan RKP perubahan sudah diajukan. Kemudian APBD sudah dirubah. Sampai mereka menggunakan yang namanya Silpa. Silpa digunakan untuk kegiatan pencegahan tadi. Itu oke saja. Kemudian bidang 5 juga sudah digunakan, yaitu biaya tak terduga. Itu yang menjadi permasalahan itu tadi, Bu. Data itu sudah dimusdeskan, sudah diputuskan, karena forum tertinggi di desa itu adalah musdes. Sehingga musdes itu dalam kegiatan ini kan tidak mungkin ada musdes 1, musdes 2. Musdes tidak mungkin akan dilaksanakan berkali-kali. Kalau menangani data tersebut yang masih tercecer, yang tidak jadi tadi bantuan provinsi, mereka harus menanganinya bagaimana, Bu? Mereka bertanya kepada kita. Karena apa? Mereka tahunya kita orang Kementerian Desa. Jadi tahu semuanya. Itu, Bu. Ya, baik Bapak. Yang namanya musdes, ya, di Permendes Musdes kita itu tidak ada batasan. Kita ada Permendes tentang musdes. Nah, ini musdes untuk kejadian luar biasa, makanya disebut musdes khusus. Jadi apabila untuk mau tidak mau Bapak ya, untuk pendataan yang seperti ini itu harus disampaikan. Dan ini harus rapat. Saya pikir mungkin tidak musdes lagi ya, tetapi rapat yang dimana tim relawan ada semua di dalamnya. Ya kan Pak, tim relawan itu kalau di struktur kita terdiri dari banyak sekali unsur masyarakat yang terlibat. Hanya yang tidak ikut mungkin yang penerima itu ya. Nah itu bisa dirapatkan kembali kalau saya bilang Pak. Itu rapat pemerintah desa saja untuk mengantisipasi yang tercecer tadi. Ya. Nah, berarti ada SK tambahan dong Pak, ya kan? Bukan menganulir SK sebelumnya, tetapi SK tambahan untuk penerima itu Pak. Ya, sehingga nanti berdasarkan SK itu, berdasarkan hasil rapat itu bisa dimasukkan kembali ke yang namanya penganggarannya. Karena apalagi ini akan lebih mudah apabila memang desanya belum cair. Tapi kalau dia sudah cair memang akan susah karena dia sudah menginput untuk SPP, untuk permintaan pembayaran. Ya. Tapi kalau dia belum cair, karena saya yakin mungkin masih banyak, apalagi kalau masih baru pendataan dia belum cair Pak, dan uang belum masuk ke rekeningnya. Jadi saran saya sih sebaiknya dilakukan rapat di tingkat pemerintah desa. Tim relawan tadi juga sudah mewakili orang-orang musdes sebenarnya ya Pak. Untuk rekapitulasi ulang atau verifikasi terakhir, validasi data terakhir untuk yang seperti itu Pak.
Ya, saran saya seperti itu. Lakukan segera, kemudian lakukan penginputan di penganggarannya, karena kalau BLTD kan tidak susah. Hanya mungkin menghapus data di bidang mana yang akan dikeluarkan, kemudian dimasukkan kepada bidang 5, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, masuk di belanja tak terduga. Ya, betul. Belanja desa itu ada 4, Bapak Ibu. Ya, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Tiga belanja ini hanya ada di 4 bidang. Ya. Dan belanja tak terduga hanya ada di belanja penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa. Jadi BLTD itu posisinya ada di sana. Tetapi ketika kita menambah nanti, ya ketika kita menambah jumlah penerima BLTD, berarti ada yang kita kurangi dari kegiatan-kegiatan di 4 bidang tadi, yang dari DD. Dari 2 bidang ya, pembangunan dan pemberdayaan. Nah, itu diingatkan lagi kepada desa. Seperti itu. Dan itu rapat dengan tim itu juga sudah cukup. Kemudian dapat dari pemerintah desa dengan BPD lagi untuk penganggarannya, terus mengetok kembali berapa yang harus dianggarkan. Setelah itu, nah karena memang desa ini tidak punya ruang dalam keuangan desa, ya struktur keuangan desa ini tidak punya ruang yang namanya belanja taktis, tidak ada. Tidak seperti pemerintah kabupaten kota ya, dia tidak punya belanja bansos, nggak ada. Itu hanya diadakan dagri aja sebenarnya di belanja tak terduga itu. Ini yang jadi masalah ini Mbak Novi, ini menarik ya. Jadi pertanyaan saya itu kan mereka desa itu kan kalau ditanya Musdes itu dasarnya dari Permendes. Mereka tidak mau. Mereka tuh maunya menggunakan yang 114 untuk 2014 ya Bu ya. Itu mereka dasarnya itu. Jadi mereka pegangannya Musdes itu hanya 1 kali. Gitu, atau hal yang apa namanya istilahnya kalau tidak bisa diulang-ulang gitu loh Bu. Jadi mungkin kita itu aja Pak, keluarkan aturan kita yang Permendes Musdes nomor 16 ya, Mas Win 16 ya? 16. Ya, 16. Permendes Musdes yang terbaru. Nah di sana kan ada Musdes itu dilakukan untuk apa saja. Ketika ada Musdes, tentang Musdes ada hal-hal strategis, ya, termasuk seperti kejadian ini. Jadi di sanalah memang, dan itu kan udah dikeluarkan Pak tahun kemarin. Di klausul kita mengatakan di bawah itu agar segera dipergunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Novi. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Novi. Ini makin kelihatan gambarnya tentang data, tentang desa, tentang Musdes seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapi persoalan yang ada di desa, karena ternyata di desa itu ujung tombak untuk ketemu dengan masyarakat. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, kesulitan pendampingan itu yang kami perlukan. Silakan teman-teman. Selamat siang Pak Mardi. Dipersilakan Pak Mardi. Mungkin ada gambaran yang problematika di sana Pak. Dipersilakan Pak. Kami nyimak aja sebenarnya. Tidak boleh menyimak, ini harus dipertajam. Baik, mungkin sedikit ini aja lah. Karena ditunjuk, kalau nggak ditunjuk sebenarnya enggak lah. Pasti saya tunjuk lah Pak. Ada senior di sini harus ditunjuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terutama narasumber. Ini mungkin karena saya tidak lengkap tadi menyimak, tapi paling tidak ketika kita berbicara regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendes, itu kan ada 3 paket ya, masalah padat karya, penanganan COVID, dan BLT. Nah ini sementara ini 3 paket ini gerakannya ini kan simultan berbarengan. Jadi memang betul-betul kepala desa tahun ini betul-betul pusing. Tadi Pak Bambang sudah bicara memang masalah data ini yang paling krusial itu di data. Nah, di data ini kan macam-macam data, dan sebenarnya kan Kemendes itu tidak punya data. Tujuan BLT desa itu kan sebenarnya mengcover dari data yang sudah ada, lalu didata ulang. Nah, yang tidak tercover dari jaring pengaman sosial yang sudah ada baru dana desa
turun sehingga semua masyarakat tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tidak makan. Kalau saya memahaminya seperti itu sebenarnya. Lalu pertama masalah data, lalu proses keuangan. Nah ini juga kan sama-sama krusialnya. Ketika data belum beres, akan macet juga gitu. Belum lagi masalah menangani COVID-nya sendiri. Kalau desa-desa yang perbatasan dengan perkotaan itu kan memang sangat-sangat direpotkan. Harus menyiapkan ruang isolasi segala macam. Mungkin barangkali gini, saya perlu masukan juga. Pertama tadi memperdalam yang penjelasan Ibu. Masalah harus lewat bank, tidak boleh tunai. Nah, sementara tadi juga memang apakah ini Ibu tadi memberikan penjelasan itu memang karena teman-teman komunitasnya di Jawa, sehingga betul-betul tidak ada peluang dibayar tunai. Sementara Pak Menteri sendiri di YouTube yang sudah beredar juga memberikan kesempatan. Nah, ini mungkin pertama mengklarifikasi, Bu, supaya kami tidak bingung lagi. Sementara Pak Menteri, bagi yang tidak ada jaringan perbankan, boleh sepanjang masih bisa dipertanggungjawabkan. Sementara tadi kayaknya agak harusnya itu pakai perbankan. Nah ini kan supaya kami juga ketika teman-teman memberikan penjelasan ke desa-desa lebih jelas lagi. Lalu begini, ini kan sumber jaring pengaman sosial ini kan banyak, seperti kita ketahui, ada dari Kemensos, dari mungkin provinsi dan lain sebagainya. Nah, sementara ini banyak di desa-desa di kami itu, andai pun dana desa duluan, BLT duluan itu dia tidak berani membagikan dulu. Karena kalau dibagikan sebagian dulu yang sudah ada, sementara yang JPS lain, jaring pengaman sosial lain belum turun, nah ini takut kisruh di masyarakat. Nah sehingga ini kan jadi seolah-olah saling menunggu. Nah ini kira-kira mungkin ada trik dari Pak Winarno dan dari Ibu Novi, barangkali kira-kira gimana solusi menghadapi hal-hal seperti ini. Mungkin itu dulu Pak Heri. Terima kasih Pak Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu Novi, Pak Win. Baik, Mas Win saya duluan ya. Oke. Nggak boleh berebut ini. Ngisi semua. Baik Bapak, Pak Sam, senior nih kayaknya nih. Udah putih semua. semua. Namanya Pak Sumardi, Bu. Ini karena HP saya bermasalah. Laptop saya bermasalah. Pinjam punya staf. Oh iya. Pak Sumardi. Oh. Pak Mardi. Tapi di tulisannya Sams Alim. Oh, ya, betul, punya betul. Ya. Okay. Pinjam, ininya laptopnya pinjam. Oh, iya, terima kasih Pak Sumardi. Pak Sumardi, saya pernah menonton videonya punya Pak Gubernurnya Jawa Barat, ya, ketika beliau mendata kemudian memetakan bantuan-bantuan dari semua kementerian lembaga, karena memang saat ini itu semua kementerian lembaga itu mempergunakan jaring pengaman sosialnya untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan COVID. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada pernyataan dari Pak Menteri, Gus Menteri kita yang sangat berkesan menurut saya, yang itu menjadi spirit dan semangat juga teman-teman di relawan tim desa, dan ini mohon disebarkan juga. Ada satu quote beliau yang luar biasa saya pikir ya, saya bacakan. Yang pertama adalah, semangat penurunan dana desa dengan bantuan langsung tunai ini, ya, itu jangan sampai ada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini secara ekonomi itu tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pemerintah desa lewat Permendes serta lewat surat-surat menteri itu sudah dimandatkan untuk menangani hal tersebut. Ya. Yang pertama, pemerintah desa itu sudah dimandatkan untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, penanganan. Itu yang luar biasa, Pak. Saya pikir secara kewenangan itu sudah kewenangan yang diberikan secara luar biasa. Tetapi tentunya penanganannya yang berskala lokal desa, seperti pembuatan ruang isolasi, kemudian pemberian bantuan langsung tunai, Pak. Itu mandatori yang luar biasa dari pemerintah, dalam hal ini negara ini kepada pemerintah desa, di mana kepala desa itu diberikan mandat untuk memberikan bantuan uang. Nah, kenapa saya mengatakan tadi, kalau bisa itu jangan sampai, bukan jangan sampai ya, jangan
metode tunai. Karena mungkin saya orang keuangan ya, saya selalu memikirkan yang namanya uang negara, Pak, bagaimanapun itu pasti akan diperiksa. Itu. Ya seperti dulu-dulu ya kasus zaman saya kecil dulu mungkin yang bantuan banpres begitu, itu kedepannya juga akan diperiksa semua gitu kan. Apalagi ini dalam kondisi yang seperti ini, saya hanya lebih menyampaikan agar pemerintah desa itu lebih hati-hati karena mereka penyalurnya, Pak. Ya, karena gini, kemarin-kemarin saya ada berkoordinasi dengan beberapa Polres. Mereka sudah dalam tanda kutip sudah bermain mata dengan kondisi begini, Pak. Ya, jadi sebagai orang keuangan desa saya juga merasa kita harus membentengi pemerintah desa kita dengan hal-hal yang secara keuangan memang itu harus dilakukan. Karena sekali lagi saya bilang, ini bukan bantuan perorangan, Pak. Yang mereka tidak bisa pergi ke bank atau pemerintah kabupaten tidak punya cara. Ya. Sekarang ini banyak sekali bank-bank yang bersedia, Pak, untuk seperti itu. Banyak sekali. Coba saja misalnya masukkan kepada Bank Perkreditan Rakyat kerjasama gitu kan, bank dengan MOU pemerintah dengan itu pasti dia akan kejar, Pak. Bank BRI misalnya, apalagi ya untuk daerah-daerah yang sangat sulit itu mereka pasti akan terjun langsung, Pak, karena hari gini mereka tidak punya nasabah. Ketika adanya seperti ini pasti itu akan membantu sekali dari sisi perbankan gitu ya, Pak. Lalu kemudian keuntungan lainnya itu adalah untuk akuntabilitas yang saya bilang tadi, Pak. Kita mudah mendata apabila meng-cross-check apabila ada yang double. Saya beri contoh, Pak, di Maluku. Kemarin kita koordinasi dengan dari Maluku, PMD Maluku. Mereka mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada turun bantuan dari Kementerian Sosial. Dan dia langsung rekening. Tahu-tahu sudah ada, padahal orangnya tuh udah pindah. Ya. Itu cepet banget ketahuan, Pak. Pertama dari data Capil, data kependudukan, kedua dari data bank, perbankan itu. Dan yang ketiga, ketika dia di BLT, dia tidak terdapat loh, kok bisa? Nah itu berarti kan dia tidak masuk di Kemensos, tidak masuk di BLTD karena dia sudah, nah urusan dia misalnya Kemensos salah menyalurkan, itu bukan urusan BLTD, Pak, bukan urusan pemerintah desa, biar saja. Tapi akan cepat dengan mudah diketahui. Itu banyak keuntungannya seperti itu. Terus kita bisa by name, by address, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau dibilang nanti kondisinya ini begini, sekali lagi saya bilang, itu yang berpikiran bahwa kondisi pemerintah. Pak, saya bandingkan, saya orang Kalimantan ya. Di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu sedikit banget yang terdampak. Artinya ketika ada seperti ini ya, ketika ada seperti ini pun itu pasti akan bahu-membahu, Pak. Karena namanya bukan kalau di kayak Sulawesi, Kalimantan itu dia udah selesai dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi BLTD ini sedikit, hanya ada 5 KK, 10 KK. Jadi yang pakai 80%, 25%, 30% itu kadang mereka hanya kepakainya 5%, 3%, seperti itu Bapak Ibu. Ya, beda dengan daerah Jawa. Tetapi saya yakin kalau di daerah Jawa, Sumatera itu sedikit banget yang nggak bisa dengan posisi memang harus tunai ya. Saya pikir seperti itu, Pak. Ya. Mungkin ada yang memberikan masukan, Mas Win. Silakan, Mas Win, menambahkan dari saya. Pak Win, silakan. Baik, makin seru ini. Makin seru. Pak Heri dan ya, silakan, Pak Sumardi, kami sedikit menambahkan terkait dengan pemberian non tunai tadi secara cashless tadi, memang di aturan di Permendes kita memang tertulis seperti itu. Nah, tetapi mengingat bentuk non tunai tadi itu kan suatu bentuk transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, seperti itu. Karena pemerintah juga memang harus dibuat aman juga agar dalam pelaksanaan penyaluran BLT ini di kemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya kira demikian. Tetapi mengingat desa-desa di Indonesia ini banyak sekali juga yang jauh dari akses perbankan, nah itu juga perlu juga
bisa disalurkan melalui secara tunai. Tetapi disalurkan secara tunai itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah atau bupati wali kota. Nah, saya kira seperti itu, sesuai dengan surat edaran yang sudah kita keluarkan. Seperti itu, Pak. Baik. Baik, Pak Win. Terima kasih. Bu Novi, terima kasih. Saya tawarkan kepada teman-teman, kita berdiskusi sudah 1 jam. Apakah kita perlu tambah waktu lagi? Berapa lama kita akan berdiskusi? Kita tambahkan setengah jam lagi, bagaimana teman-teman? Sepakat, Pak Yudan? Bagaimana? Setengah jam lagi. Nanti kita akhiri jam 14.30. Baik, kita akan bicara. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Martin, tambahkan lagi? Terima kasih. Cukup. Silakan, Pak Asep. Ya, Pak Asep, silakan. Terima kasih, Pak. Sebenarnya desa sekarang ini kan, ya terakhir ini kan yang memiliki kebingungan karena peraturan yang dari Jakarta, baik dari Kemensos, Kemendagri, Permendes itu kan datanya tidak bersamaan. Nah, kaitannya dengan itu, maka ada nggak sih sebenarnya semacam koordinasi lintas kementerian yang ketika ini mau nurungan apa, semuanya sudah tertata sehingga tidak terjadi seolah-olah perbedaan. Kalau di Kemenkeu kan langsung 35%, kalau di Permendesa itu kan ya bertahap. Terus juga Kemenku kan Permendagri bisa tunai, bisa cash, dan Permendesa awalnya tunai kemudian bisa dapat di cash kan. Nah, hal-hal seperti itu kaitannya dengan data juga, karena di desa itu kan ketika ada apa-apa itu nggak langsung mendadak, harus menunggu peraturan yang persis di atasnya di Perbuknya gitu. Nah, Perbuk ini sebenarnya kan rangkuman dari semua regulasi yang ada di kementerian disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, termasuk juga ketika memang tentang tata cara pembagian ini kan diikuti juga tentang perubahan tentang alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh kabupaten, dan alokasi dana desa pun itu juga bisa untuk belanja kaitannya penanganan dengan COVID ini gitu. Itu yang pertama kaitan dengan koordinasi antar kementerian, dan yang kedua kaitannya dengan payung hukum. Desa nggak kemudian tiba-tiba langsung merujuk ke Permen Desa atau instruksi Mendagri atau pemerintah, tetap harus mengikuti aturan yang di atasnya, dalam hal ini Perbuk. Karena Perbuk sendiri itu juga nanti sekali keluar itu ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, kaitannya dengan pembagian rincian dana desa sama ADD, perubahan ADD juga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kaitannya dengan ini. Di Musdes itu kan sebenarnya kalau di Perbuk yang saya baca itu bisa kaitannya dengan pembahasan RKPDes, tapi kenyataannya memang ini nggak bisa terlaksana karena pemutahiran data ini juga menimbulkan perdebatan. Seperti itu pengertian kakak, bahwa di tempat saya itu pun juga namanya kakak itu juga bisa jadi pecah kakak. Artinya walaupun itu nenek sudah punya ibaratnya rumah sendiri, kemudian anaknya sudah berkeluarga sendiri, itu tetap harus dihitung dua, nggak kemudian dianggap satu gitu. Itu tuh seperti itu. Jadi ya pengertian dasar kakak dan sepupu ini kadang terjadi perbedaan. Nah, kaitannya RKP ini sebenarnya nanti muaranya kemana? Apakah kemudian juga akan mengotak-atik dari RPJMDes seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Pak Win, Bu Novi, monggo dipersilahkan. Ada 3 hal yang ditanyakan Pak Asep. Yang satu tentang koordinasi dalam hal pendataan, yang satu koordinasi di dalam penyaluran bantuan, yang terakhir adalah pemutakhiran data. Ini bagaimana tidak mudah di lapangan ini seperti ini. Silakan Pak Win, Bu Novi. Ya, mohon izin Pak, kami coba silakan, menanggapi. Satu terkait dengan koordinasi. Nah, terkait dengan koordinasi ini memang harus mekanismenya itu diatur di desa. Harus diatur melalui mekanisme sistem perencanaan di desa, seharusnya ya, seperti itu. Sehingga ketika ada bantuan-bantuan dari lintas sektor, itu tidak menjadi tumpang tindih dengan bantuan yang ada di desa. Itu yang kita harapkan adalah seperti itu. Adanya
sinergitas bantuan dari lintas sektor yang itu semuanya diatur di desa. Kemudian terkait dengan regulasi. Nah, regulasi dari Kemendagri, dari Kemenkyu, dari Kemendes, Kemensos, dan sebagainya. Semuanya itu mengeluarkan peraturan terkait dengan BLT dana desa ini. Yang kemudian kabupaten, kota itu kemudian harus mengakomodir juga melalui peraturan bupati wali kota. Nah, saya sangat setuju dengan Bapak tadi, semuanya itu harus diproses di situ, kemudian desa juga bisa mengacu, harus membuat perdes yang sama. Nah, artinya harus ada selaras ya terkait dengan pembuatan perdes, pembuatan peraturan bupati wali kota, dan peraturan bupati wali kota itu kemudian mengakomodir semua dari Kementerian Desa. Saya sangat setuju sekali supaya nanti ketika kemudian menganggarkan dalam penyaluran dana desa itu bisa menjadi lebih sinergis. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Musdes ya. Tadi pertanyaannya bagaimana yang saya Pemutakhiran tangkap? data, Pak. Pemutakhiran data ya. Ya memang pemutakhiran validasi, pemutakhiran data itu semuanya harus melalui musyawarah desa khusus. Itu sudah diatur, kita juga sudah mengeluarkan Permendes terkait dengan musyawarah desa nomor 16 tahun 2019. 2019 kita sudah keluarkan. Dan itu bisa sebetulnya sudah bisa diacu untuk peraturan tersebut, bisa digunakan misalnya untuk pelaksanaan Musdes itu sudah bisa dilakukan melalui musyawarah desa khusus misalnya dalam hal pendataan penerima dana BLTDD misalnya seperti itu harus dilakukan validasi kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala desa, misalnya seperti itu dalam hal musyawarah desa khusus. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Bu Novi mau menambahkan? Baik, terima kasih. Yang pertama masalah surat menyurat, aturan dan regulasi, yang Mas Asep ya, apakah ada koordinasi lintas kementerian? Saya pikir pimpinan kita pasti tidak akan bisa mengeluarkan statement tanpa ada koordinasi, itu saya yakin ya. Pak Menteri yang kalau saya tidak salah itu selalu dari mulai level eselon 1 sampai ke Menteri, itu selalu melakukan fit zoom, itu selalu melakukan ratas terkait ini, karena BLTD ini salah satu jaring pengaman sosial yang diberikan atau yang diamanatkan oleh Presiden untuk segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID ini. Jadi memang mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Ya tentunya pasti akan hanya mungkin ya karena situasi seperti ini penyusunan aturan dan regulasi ini tidak bisa kita lakukan bareng di tingkat pusat dan kita harus bekerja cepat gitu ya. Jadi ya saya bilang tadi di awal bahwa hampir seluruh kementerian KL menggunakan jaring pengaman sosialnya untuk membantu dengan metode dan cara dari kementerian KL-nya masing-masing. Nah, di sana yang memang terjadi beberapa benturan atas aturan-aturan yang diturunkan yang objeknya adalah pemerintah desa dan masyarakat desa. Tetapi sekali lagi saya bilang karena kita bernaung di bawah Kementerian Desa, kita menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Kami di tingkat pusat ketika terjadi contoh yang saya bilang tadi ya, perbedaan regulasi misalnya dari waktu kita fit zoom yang diadakan oleh Kementerian Keuangan itu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah itu mengatakan bahwa BLT itu disalurkan mulai bulan Mei sampai Juli. Nah, sementara Permendes kita itu sudah dari April sampai Juni. Kan tidak mungkin, ya kan? Nah, tetapi kemudian dianulir lagi saat fit zoom itu dikatakan bahwa oh kami tidak menyebutkan, kami hanya mengingatkan kalau penetapannya di bulan itu yang harus dilakukan di bulan itu. Kan tidak bisa begitu. Ya, karena permintaan Presiden, kenapa Permendes itu juga menyebutkan bulan, karena itu permintaan dari Presiden bahwa itu yang terdampak ini kan sejak bulan April gitu, sudah banyak PHK di bulan-bulan itu, seperti itu. Lalu mengenai penyaluran ADD juga banyak pemerintah yang menggunakan ADD juga untuk penyaluran, untuk pencegahan COVID ini ya, Mas Asep ya.
ADD, alokasi dana desa. Tetapi yang kami lihat dari data kami, dari 74.953 desa, ADD-nya itu hampir hanya untuk menutupi yang namanya siltap dan tunjangan. Jadi sedikit sekali kemungkinan ya, kecuali yang punya pendapatan asli desa yang luar biasa. Bapak Ibu tahu juga ya bahwa desa mandiri itu jumlahnya berapa? Ya, ketika desa mandiri itu sudah dipastikan PADES-nya udah luar biasa. Kalau di Jawa, di Bantul ya pasti ya Panggung Harjo dan lain sebagainya itu udah PADES-nya luar biasa sehingga dia bisa mandiri menggunakan PADES-nya untuk hal-hal lainnya yang bersifat sosial. Jadi dia punya keuangan belanja hibah lah gitu ya. Dia punya uang taktis gitu. Tetapi hampir kalau saya bisa bilang 89% itu masih berharap dari dana transfer. Ya, jarang sekali yang punya PADES. Walaupun BUMDes sudah terbentuk, tetapi belum bisa untuk menghidupi desa. Masih bergantung dari dana transfer. Ya, seperti itu. Artinya, ketika kita membuat kebijakan, itu bisa digunakan dari ADD, kita juga harus memperhatikan penggunaannya. Karena di Undang-Undang Desa, ADD diperuntukkan untuk operasional dan siltap. Di Undang-Undang Desa menyebutkan seperti itu. Ya, jadi yang memang dimungkinkan itu adalah dana desa, karena dia bersumber dari APBN. Nah, APBN ini tentunya siapa yang punya duit dia yang akan mengatur, Bapak Ibu. Maka keluarlah Perpres nomor 1 ya kalau tidak salah tentang anggaran pendapatan dan belanja negara itu yang mengatakan bahwa dana desa boleh untuk BLTD. Seperti itu dasar utama. Lalu turun ke Permendes kita, turun lagi ke yang lainnya. Kemudian tentang perencanaan. Ya, ini memang susah ya. Karena namanya musibah, itu nggak ada yang pernah menduga, Bapak Ibu. Yang sudah disusun, yang sesuai rencana, yang sudah dimusdeskan di tahun kemarin, tiba-tiba harus musdes ulang, ya, musdes bukan musdes ulang, musdes baru, terus perencanaannya berubah total, ya, apalagi yang misalnya BLTD-nya 500-an juta, itu luar biasa desa meng-cut beberapa kegiatan-kegiatan dari dana desanya ya, hanya untuk kegiatan tersebut. Tetapi memang kondisi seperti ini akan sangat sulit melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya dari dana desa yang sifatnya mengajak masyarakat untuk berkumpul. Sehingga kami sering menyarankan, Bu, ada yang menanyakan, Bu, kegiatan apa sih yang kita potong? Ya tentunya kegiatan-kegiatan dari dana desa yang melibatkan masyarakat banyak berkumpul. Itu saran dari kami. Itu yang kita namanya revisi ya, revisi kegiatan di perencanaan desanya. Nah, apakah perencanaan ini, Bu, tidak mengganggu yang namanya RPJM desnya? Tentunya, karena dia tidak tercatat di RPJM. Penjelasan Dagri di Inmen-nya itu tidak perlu masuk RPJM, tetapi menurut saya, ya itu kan melalui Permendagri 114. Ya, menurut saya tetap harus dicatat, Bapak Ibu. Tetap harus dilakukan yang namanya review atas RPJM. Karena nanti bulan Juni kan pemerintah desa itu melakukan yang namanya musdes lagi, musdes perencanaan lagi untuk RKP berikutnya. Nah, saat itulah dia bisa memasukkan kegiatan ini akibat kejadian luar biasa. Itu salah satu dasar kenapa dia harus melakukan review RPJM-nya itu. Kemudian berlanjut kepada sehingga RKPD satu tahunannya itu juga berbicara hal yang sama. Dan masuk di penganggarannya juga sesuai dengan perencanaannya. Seperti itu, Bapak. Ya, sehingga tidak ada yang salah. Lagi pula kita kan sudah mengeluarkan yang namanya Pedum PPMD 17, Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 17 tahun 2019. Tetapi memang itu baru digunakan, silakan masyarakat kabupaten kota menyesuaikan 1 tahun setelah Permendes ini keluar. Artinya diingatkan lagi, dasarnya adalah bisa juga menggunakan Pedum PPMD kita yang terbaru. Di situ banyak sekali kita berikan masukan-masukan kepada pemerintah desa, bagaimana sistem perencanaannya. Sebenarnya intinya di Pedum 17 itu tidak terlalu banyak berubah, Bapak Ibu. Dari strukturnya, dari
indikator-indikatornya dari form-form, ya, form-form isian untuk perencanaan itu juga tidak terlalu banyak berubah, karena memang saat menyusun itu, orang-orang yang menyusun itu yang waktu di Kementerian Dalam Negeri itu juga orang-orang yang menyusun di Kementerian Desa, seperti itu. Kita hanya merubah yang paling utama itu poinnya itu adalah ketika dulu untuk RPJM itu kan ketua penyusunnya itu adalah sekretaris desa. Nah, tetapi bercermin kepada kejadian-kejadian yang terjadi ketika pemilihan kepala desa, banyak sekali yang clash antara kepala desa dengan sekretaris desanya, apalagi sekretaris desa yang masih statusnya PNS. Sehingga untuk menyusun RPJM itu jadinya terganggu karena ketuanya nggak mau. Nah, itu kan akan berakibat kepada regulasi-regulasi lainnya di desa. Nah, bagaimana dengan RKP-nya? Bagaimana dengan APBDes-nya? Itu yang terjadi. Maka di Pedum PPMD 17 itu menyebutkan bahwa yang menjadi ketua tim penyusun RPJM itu adalah yang dipilih masyarakat berdasarkan Musdes. Itu clue paling utama di Pedum PPMD. Nah, itu yang harus disampaikan juga sehingga ke depannya dalam masalah perencanaan yang menjadi tonggak dasar kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa itu tidak terhambat. Demikian. Begitu kira-kira? Ya. Baik, terima kasih Bu Novi. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perenungan bagi kita sekalian. Pak Asep, sudah cukup apa yang ditanyakan tadi? Lagi kaitannya dengan akun, sementara belum ada perubahan akun BIDES, kalau bisa menganggarkan penanganannya itu di bidang pembangunan, di pelayanan dasar yang kesehatan, itu bisa nggak SPD-nya begitu? Ya, maaf. Akun ya Pak? Di Siskudesnya? Akun di Siskudesnya Pak? Di Siskudesnya ya. Bisa nggak? Siskudes. Oke, baik. Bapak, Ibu, secara keuangan saya sampaikan bahwa ketika ada yang namanya perubahan belanja dari 3-4 belanja tadi, kecuali belanja tak terduga, ketika ada 4 perubahan yang terjadi dalam satu bidang yang sama, misalnya bidang pembangunan ya. Bidang pembangunan itu Bapak menggeser kegiatan pembangunan kepada kegiatan di kesehatan. Misalnya dari kegiatan kalau di rumahnya ini kan ya benar. Di rumahnya itu kan ada kegiatan misalnya untuk kegiatan layanan sosial dasar. Ya, misalnya seperti itu, atau untuk jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan sebagainya, itu kan ada kode rekeningnya, Pak. Ketika Bapak menggeser, itu menggeser dalam satu bidang, yaitu bidang pembangunan, itu desa tidak perlu melakukan yang namanya APBDes perubahan. Tidak perlu. Ya, cukup di Perkades saja, lewat Perkades. Ya. Lewat Perkades, tetapi ketika desa itu melakukan perubahan antar bidang, ketika misalnya seperti BLTD, desa menggeser uang dari pembangunan tadi itu dihapus, kemudian dia merubah kepada bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa, itu harus dengan APBDSP. Permendagri 20 mengatakan demikian, harus perubahan Pak, karena bidangnya yang beda. Tapi kalau dalam satu bidang saja, dia namanya pergeseran antar belanja. Jadi tidak harus lewat APBDSP, tetapi pasti akan APBDSP karena ada BLTD. Nah, BLTD itu ada di bidang 5 untuk tempat slot untuk keuangannya. Ya, kalau di APBD kabupaten di daerah itu dia ada namanya belanja hibah bansos. Desa tidak punya itu Bapak Ibu. Jadi clue-nya dari Dagri itu masuk ke bidang 5 di belanja tak terduga. Ya. Sebenarnya itu juga salah karena harusnya ada kode rekening yang namanya hibah. Tapi desa tidak punya itu. Dagri tidak mau merubah Permendagri 20 jadi masuklah dia di slot itu. Ya, bantuan tunai yang namanya bantuan uang. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas. Saya kalau saya tidak ini saya buka juga Siskudesnya ini. Ya. Dia masuk ke belanja penanggulangan bencana, ya mau di kode rekening 0501, ya. Terus masuk ke belanjanya, nanti ambil di belanja tak terduga. Dan itu hanya bisa digunakan di bidang 5.
Seperti itu. Kira-kira Mas Asep? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Novi sudah panjang lebar menjelaskannya. Dan waktu kita untuk satu penanya lagi, dipersilahkan. Pak Ya, Heri teman-teman. minta Ya, tolong Bu. kita dibikin grup dulu. Kita dibuatkan grup ya. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama apa yang terjadi di sana di Jogja dan sekitarnya. Bisa nanti kita sama-sama ya menjawab. Mungkin kami juga ilmu-ilmu yang kami dapat, penyelesaian dari teman-teman PSM, teman-teman di balai di sana, itu bisa kami soundingkan, kita berikan masukan kepada daerah atau kabupaten lain. Hal-hal positif itu bisa kita sumbangkan, kita berikan masukan ya. Baik mengenai misalnya seperti ini Bapak. Contoh misalnya yang penting itu adalah kalau kayak Kalimantan, Sulawesi, Papua itu misalnya bagaimana sih bentuk perdesnya, gitu kan? Bagaimana sih sistem musdesnya, bagaimana hasilnya itu sangat diperlukan Bapak, sangat diperlukan. Itu nanti bisa kita soundingkan ke Pemda-Pemdanya, DPMD-nya sehingga semua bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Nanti Pak Yudan yang akan melakukan pendataan untuk teman-teman yang ada di sini, terutama sekali yang ada di luar Jawa dan di pusat, supaya nanti nyambung lah pemutakhiran data istilahnya, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Win. Jadi ada beberapa hal yang menarik di dalam diskusi kita hari ini. Mohon izin saya ingin memberikan satu rangkaian besar kegiatan hari ini. Dari apa yang disampaikan narasumber tentang Pak Winarno dengan Bu Novi, ada gambaran bahwa ada niat baik yang sangat luar biasa dari pemerintah, yaitu dibangunnya lah regulasi mengenai bagaimana masyarakat desa itu dapat dapat mencegah dan memberdayakan diri di dalam situasi kedaruratan ini. Di sisi lain, Bu Novi menjelaskan bagaimana prosedur distribusi sampai dengan bagaimana keuangan itu diatur. Kemudian yang selanjutnya ada tiga penanya, yaitu Pak Bambang Antoseno, Pak Mardi, dan Pak Asep. Konsepnya masih sama, pembicaraan mereka bicara mengenai kedaruratan. Kondisi yang darurat seperti ini memang memerlukan gerak cepat, baik di tingkat desa mau sampai dengan di tingkat pucuk pimpinan. Ada satu hal yang menarik dari yang saya dapatkan di dalam Musdes, yaitu perbedaan antara cashless dengan transfer ini menjadi perbincangan juga. Karena transfer itu jelas, dari uang dari perbankan masuk ke seseorang dalam bentuk rekening bank, tapi kalau cashless cukup membawa kartu, dia bisa belanja di mana-mana. Ini perbedaan juga ini, saya kira itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran pertemuan kita di siang hari ini. Semoga memberikan manfaat, dan nanti kita akan lakukan data dan kita laporkan pimpinan untuk membangun kembali kebersamaan di dalam work from home ini menjadi sebuah makna bekerja yang tidak membosankan, tapi memberikan satu kekuatan sinergi di dalam bekerja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon aplaus untuk narasumber Pak Winarno dan Bu Novia, monggo silahkan. Dan terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Win. Dan sekali lagi saya atas nama teman-teman yang diminta untuk mengatur jalannya diskusi ini, kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Yudan. Ya. Mungkin kalau memang ada masukan terkait tindak lanjut, misalkan penguatan seperti ini diperlukan, besok sekali lagi kita sampaikan masih ada satu sesi besok, narasumbernya Pak Ivanovic, silahkan nanti bergabung juga supaya menambah wawasan kita semua. Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Ya, sekaligus nanti didata Pak Yudan untuk bikin grup seperti yang diusulkan Bu Novi, kita bikin grup, kita melakukan diskusi dan kita laporkan pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mardi, terima kasih. Terima kasih Pak Bu Mardi. Amia, terima kasih. Dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri, terima kasih. Saya izin live, Pak Win, Bu Novi. Bu Novi, matur nuwun.